channelnya Geng Imo. tetap ya. Konten sekarang itu kita ada di ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Dan awal-awal kita buat YouTube itu kan kita lagi pernah ngebahas Soal tentang kucing. Lalu ada yang komen. Mudah-mudahan itu komen bisa kita screenshot dan kita kasih tahu ya komenannya itu. Dia itu minta cara ngerawat dan menyayangi kucing itu seperti apa sih versinya keluarga Iki. Nah, versi mama papa Iki dan anak Iki tuh gimana sih gitu ya. Dan sebelum kalian nonton keluarga Iki di YouTube channelnya Geng Input, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya keluarga Iki tetap semangat membuat konten-konten positif tentunya. Dan tetap naik terus. Kita mau bahas apa dulu nih Papa Iki? Cara merawatnya atau cara menyayanginya? Dua-duanya lah ya, imbang kali. Enaknya. Jadi kalau versi menurut mama papa Iki, tapi nggak tahu ya versi yang pecinta kucing seperti lainnya, apa? itu kan berbeda-beda ya kan. Yang jelas kita cara merawatnya itu dengan penuh hati sayang. Itu kasih sayang ya kan. Karena mama papa Iki sama anak Iki kalau kita sudah berkomitmen ya udah cinta, bukan cinta sih, maksudnya berkomitmen untuk memelihara peliharaan sebuah kucing ataupun anjing ataupun hewan apapun. Kalau sudah berkomitmen, yaitu kita harus bisa memegang komitmen itu. Kenapa ya Papa Iki? Ya karena itu sama aja sebuah janji sih. Kalau udah kepengen ya harus ditepati. Kalau nggak komitmen ya susah. Masa kita melihara mau ditelantarin gitu aja gitu maksudnya. Selain itu juga gimana pun juga hewan itu kan punya nyawa ya kan. Dia itu ibarat kata hidupnya, badannya tuh hewan itu tergantung dari kita gitu. Jadi kalau dia udah ngelihat kita adalah tuannya mereka, itu ya pasti hidupnya mereka akan ketergantungan sama kita. Betul. Gitu. Kenapa? Yang pertama adalah komitmen. Kalau kita nggak bisa komitmen untuk memelihara kucing, lebih baik jangan dulu. Komitmen itu banyak banget, dari segi makanannya, dari segi kita memberikan kasih sayang, waktu ngajak main mereka, ngajak ngobrol mereka. Walaupun ada yang bilang, ngapain sih ngajak ngobrol kucing, emang dia ngerti. Tapi versi mama papa Iki, dia paham. Mau hewan apapun, kalau kita ajak ngobrol dengan perasaan, dia paham. Dia tahu kalau kita lagi sedih gimana gitu. Tahu. Kayak satu contoh, waktu bulan-bulan kemarin ya Papa Iki ya, kan jadi peliharaan kita ini lagi sakit. Yang ngurusnya Mama Iki, Papa Iki kan kerja, anak Iki ada kesibukan lain, jadinya Mama Iki yang full ngurusin mereka sakit. Karena kalau mereka lagi sakit, Mama Iki nggak mau yang namanya ngasih ke asisten untuk ngurusin. Karena menurut Mama Iki beda, kalau bukan Mama Iki ya beda tangan, beda perasaan, beda cara ngurusinnya. Walaupun sama, misalkan Mama Iki yang ngajarin nih cara ngurusin gini ya, cara ini ya, tapi tetap aja. Terus Mama Iki ngajak ngobrol tuh satu-satu tuh kucing, kebetulan mencret, diare. Terus abis itu ada iklan. Jadi sedikit di stop dulu tadi ya kan. Tadi sampai mana ya Papa Iki ya? Terus habis itu ngapain? Lupa Mama Iki. pokoknya itu kucing sakit. Ingat sakit. Mama Iki ngajak ngobrol mereka, jangan sakit dong, aku kan sayang kamu boy gitu. Terus
mereka ngeliatin terus berapa hari kemudian gitu karena Mama Iki ngurusin, akhirnya alhamdulillah mencretnya jadi normal lagi, empuknya jadi keras, nggak lembek, nggak mencret gitu. Versi Papa Iki. Ya, Anak Iki nggak ikutan ya karena hari Senin dia mau ujian, mau PAT, jadinya dia nggak ikutan. kalau versi Papa Iki sih yang paling di itu sih, kadang-kadang kucing yang namanya Milo kalau Papa Iki lagi pengen ngajak ngobrol itu dia lagi tiduran, Papa Iki ini suruh Milo wake up, dia bangun gitu. Dari dia tiduran dia dibilang wake up ya dia bangun gitu. Gitu aja, itulah yang disebut dibilang nggak ngerti juga enggak, pasti semua paham lah Paham. gitu. Apalagi kalau kita ngurusnya dari kecil, dari kitten yang bayi dari 0 bulan. Kalau Milo itu dari 3 bulan. Terus kalau bininya Milo itu Mili itu sama juga 3 bulan. Tapi dari anak-anaknya Mili itu Mama Papa Iki yang ngerawat dari ceprot. Dari ngebrojol ya. Itu Mama Papa Iki. Oke, komitmen. Selain komitmen, kita harus bisa menjaga kualitas makanannya. Itu yang pertama. Karena kalau misalkan kualitas makanannya kurang baik, kucing itu sebenarnya sensitif. Ya. Dari segi apapun. Dari perutnya sampai lingkungannya, apalagi kalau misalkan jenis kucing itu Persian yang bulunya itu tebal, yang ras-ras lah. Yang ras. Terus kita pun juga punya kucing mixed dom gitu. Nah itu ada yang namanya saat-saatnya hairball. Hairball itu dia kan biasanya kan kucing itu ngejilat tuh, gitu kan, ngejilat. Nah itu ada saatnya waktunya dia akan mengeluarkan bulu-bulu yang ada di dalam badannya dia, itu dia keluarkan, itu namanya hairball gitu. Terus habis itu yang ketiga, nggak boleh jijik. Itu ada, ya Mama Iki nggak tahu ya, pasti ada beberapa yang seneng kucing, tapi di saat misalkan mereka hairball ya Papa Iki ya hairball atau enggak empup atau enggak pipis, itu pasti jijik. Iya pasti nih nya nih itu gitu, itu nggak boleh jijik ya. Terus selain makanan, menjaga kualitas minumnya juga. Mama Papa anak Iki nggak pernah ngasih kucing-kucing kita itu dari keran. Itu nggak pernah. Mau kerannya kualitasnya PAM kek atau misalkan kualitas kerannya apa, itu nggak pernah. Mama Papa Iki selalu dari air minum yang kita minum, dari galon, air mateng, merek apapun boleh. Kita nggak mau nyebutin merek walaupun kita udah ada iklannya. Tapi jangan. Tapi yang jelas air mateng itu. Terus mungkin nggak semua yang suka kucing ngasih minumnya itu, mungkin ngasih minumnya yang biasa ya Pak ya. Biasa itu maksudnya dalam arti kata adem ya Pak. Nah kalau Mama Papa Iki, anak Iki itu selalu mencampurkan air hangat sedikit, air panas sedikit, seperti itu, supaya tetap terjaga sih kualitas imun tubuhnya itu kucing gitu. Jadi nggak pernah tuh yang namanya pure dingin semua tuh, nggak, selalu takaran itu anget. Dan kita mau pamit bentar. 5 minutes later. Balik lagi. Mana? Apa sih Dan? Oke. Dan apa ya tadi ya? Ya kan tadi Kasih air putih. Kayak air putih itu harus yang anget gitu. Terus yang jelas harus suka cek ke dokter. Iya. Ya, Dan intinya sih setiap pagi itu kita sering membersihkan bawahnya, alasnya kucing. Setiap hari. Setiap pagi, terus itunya tempat makanannya dicuci, tempat pasirnya dicoba dicek ada kotoran pipis apa ada enggak. putnya ya.
gitu. Terus habis itu baru kita kasih makan. Terus kadang-kadang kita juga keluarin mereka untuk bermain sebentar. Supaya mereka nggak bosan di dalam kandang terus gitu. Mm-mm. Terus mama papa Iki tuh nggak pernah yang namanya tempat makan itu hanya disiram pakai air doang. Ya. Itu nggak pernah. Karena ada satu spons dan sabun. Memang sabunnya tetap sabun cuci piring biasa ya, Mama Lime ya gitu. Tapi satu spons dan tempat sabun itu khusus buat nyuci makanan kucing. Tempat Gitu. makan kucing. Iya, tempat makan kucing. Nyuci tempat makan kucing. Jadi nggak pernah tuh Mama Iki nyuruh ART mbak yang di rumah ini cuman buat disiram-siram doang gitu, nggak pernah. Selalu higienis gitu. Hanya dicuci pakai sabun semuanya. Terus lapnya itu nggak pakai lap. Tapi Pakai tisu. mama Iki menyediakan satu pak itu tisu untuk ngelap setiap ngebersihin tempat makanannya. Kan ada mungkin yang ngelapnya pakai kanebo ataupun lap biasa gitu. Menurut Mama Iki itu nggak higienis karena kenapa? Walaupun udah dicuci tetap aja lama-lama kan bakalan bau atau enggak Ya, kanebonya itu. iya kotor, atau kalau tisu kan sekali pakai. Nah itu Itu. Terus ngejemur. ya, kucing juga Ya, berapa minggu sekali dijemur. bukan manusia doang ya gantian. yang berjemur. Terus berapa minggu sekali juga dimandiin. Gitu. Mandiin, terus dicuci, disisir. Disisirin supaya nggak kusut. Ya, disisirin. Ya, walaupun emang kadang udah disisirin nggak kusut, kadang juga mereka yang bikin kusut sendiri sih. Entah mainan air, minumannya masih ada, tiba-tiba main gitu, pluk, 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 gitu. ditidurin. Nah, itu yang bisa bikin bulu-bulu mereka pada ngejibrik. Makanya kenapa harus dimandiin berapa minggu, ya minimal 2 minggu sekali atau seminggu sekali, itu untuk menjaga kualitas bulunya gitu. Terus kalau memang lagi nggak sempet mandiin, yang penting kita bisa motongin kukunya. Iya. Gitu. Karena gimana pun juga kan kucing itu suka garuk-garuk ya. Kalau kukunya panjang pasti kan akan ada luka di mana yang dia garuk gitu. Merusak kualitas bulu. Terus bersihin. Sebenarnya sih yang perintil-perintilan itu bisa dibilang kalau sangat penting ya Pak ya, kayak misalkan kuku, terus habis itu belek. Ya, belek yang di mata. Belek yang di mata. Kucing itu kan terkadang mau mixed dom ataupun ras ataupun domestik pun itu pasti dia punya belek di sini. Karena berair. Betul. Gitu. Apalagi kalau ras itu berairnya tuh lebih sering ya Pak ya. Lebih sering daripada yang mixed dom ataupun domestik. Nah, itu harus dilap di bagian sininya gitu. Kalau enggak nanti kering nanti kalau nggak bisa dilap kita bisa sakit. Tapi lapnya bukan pakai lap basah ya. Pakai kapas. Kalau enggak kapas, kalau enggak pakai tisu. Tisu pelan-pelan aja gitu. Biasanya kita kadang-kadang pakai kapas sih. Gitu. Tapi jelas jangan dikasih air aja. Maksudnya takutnya kan Peps Kid ini kan mengiranya kan kapas dikasih air, itu enggak. Jadi kering. Begitu Pak Rapid. Terus apa lagi Papa Iki? Mungkin ada apa yang ya, dari Pips mungkin bisa ngasih komen ya, kalian bisa kasih komen ke kita. Kalian tuh cara ngerawat itu apa aja sih? Kita bisa berbagi sharing, boleh komen ya. Yang kemarin minta cara ngerawat dan menyayangi kucing versi keluarga Iki sudah ya. Semoga nonton sudah kita lakukan ya, walaupun agak jedanya lama. Gitu. Apalagi Bapak Iki?
Udah sih kayaknya ya. Sama ke dokter itu Ke sih. dokter sih gitu aja. Meluangkan waktu untuk membawa kucing-kucing kesayangan kita ini ke dokter satu persatu sih, karena kalau semuanya nggak mungkin. Iya. Gantian lah. Karena jumlah total kucing keluarga Iki itu ada berapa Bapak? 9. 9. Mati Rush. 6. Yang matinya nggak usah Itu dihitung. kan mati itu kan tetap punya kita, tapi Iya kan sih. diambil sama Allah. Iya sih. Yang masih hidup ada 9, yang Iya. mati 6. 6. 9 di depan, 3 di belakang. Iya, Jadi 9 12. 12. Ada 12 kucing. Ya. Tapi kalau kucing yang di belakang itu kucing bersama. Ya itu kan mix dam ya. Kalau yang di belakang itu kucing bersama, itu ada mix dam. Jadi dari merawatnya itu tuh gabungan antara kakak sama mama. Ya, begitu Gitu. aja lah. Semoga yang komen untuk bikin video ini nonton ya. Iya, kita Karena- sudah dibayar ya. Sudah dilakukan. hutang untuk ngasih tahu, ceritain cara merawat dan itunya. Apalagi Bapak Iki, kayaknya udah ya gitu doang ya. Ya nggak beda jauh sih, tapi mungkin setiap pemilik tuan yang mempunyai hewan peliharaan mungkin beda-beda ya caranya. Beda caranya. Cara mereka, cara kita, cara Yang jelas yang penting itu adalah setiap hari kandang harus dibersihin. Harus dicuci, harus dilap, terus ya dikasih tempat yang nyaman aja. Kalau emang kekuatan listriknya bisa untuk pakai AC ya dipakai pakai AC. AC. Kalau enggak ya senyamannya kucing. Pokoknya pasti kalian tahu lah. Kucing, kalau misalkan kucing lagi kenapa juga pasti Pips tahu deh. Ya. Ya kan? Karena ya alhamdulillah sih kucing-kucing punya keluarga Iki itu pakai AC. Karena kalau nggak pakai AC rasanya kasihan sekali gitu. Tapi ya benar kata Papa Iki, tergantung kekuatannya. Iya. Gitu. Oh, makanannya kasih apa Papa Iki? Merek ya. Ntar di endorse ya. Endorse ya. Endorse ya. Yang punya ini merek. Ya kita sih setiap hari menggunakan Royal Canin. Merek Royal yang Canin Persian. yang Persian tapi yang kering. Kita nggak pernah yang namanya ngasih basah, karena kalau kata dokter yang selalu ngerawat kucing-kucing kita itu, kalau kucing sering dikasih yang basah nanti kekuatan giginya akan kurang baik lama-lama pada saat mereka sudah tua. Gitu. Terus nanti akan ada apa ya? Oh, kalau bahasa kita itu maaf ya, jigong. Gitu. Kucing juga punya jigong, maaf ya kalau misalkan agak-agak kurang jorok apa ya, itu bahasa habis apa Pak, bahasa lembutnya jigong. Kotoran gigi. Ya, kotoran gigi. Iya. Itu jigong mah bahasa reman deh kalau menurut Papa Iki, kayaknya itu baru kepikiran, bener nggak? Tapi bener, kotoran gigi. Takutnya nanti salah lagi ngomong kayak yang satu itu. Cuman masalah itu ya, tahu ya pokoknya. Udah diklarifikasi sama Papa Iki Iya, ya. pokoknya Jigong kotoran sama gigi. dengan adalah kotoran gigi, udah selesai. Itu menurut Papa Iki, tapi kalau salah ya nggak tahu. Oke? Oke. A few moments later. Jadi ya masalah perjigongan sama dengan kotoran gigi udah selesai ya. Ya. Mohon maaf ya. Kenapa jadi ngomongin kotoran gigi sih? Kan ini bahas soal kucing. Ya udah, gitu aja. Jadi udah cukup jelas ya yang kemarin minta versi keluarga Iki cara merawat dan menyayangi. Kalau menyayangi ya sama aja lah, sama seperti yang lain ya, kita harus Kita menyayanginya. Kalau Papa Iki sih kadang-kadang suka di totok wajah gitu deh kucing-kucingnya gitu. Terus kalau anak Iki suka ngegendong, pokoknya anak Iki lagi ngapain ya digendong, terus diajak main, terus kadang kalau gitu aja. anak Iki mau lagi tiduran kadang suka diajak bobo gitu. Pokoknya terserah deh, maksudnya tergantung kalian cara menyayanginya seperti apa. Yang jelas versi mama papa anak Iki seperti itu. Betul. Jadi
kayaknya sudah selesai cara merawat dan menyayangi kucing versi keluarga Iki. Kalau kalian punya cara lain boleh ya komen, kita berbagi sharing, dan kita mau pamit dulu. Tunggu konten berikutnya ya dari keluarga Iki, dari papa anak dari mama papa anak Iki. Kita pamit dulu ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang mengenakan, mohon maaf ya, apalagi perjigongan tadi. Ya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.